Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton. Kami bertugas sebagai dosen mata kuliah Ekonomi Syariah di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Di tempat tugas kami, mata kuliah tersebut menjadi salah satu bagian atau masuk kepada kurikulum program S1 Manajemen yang mana wajib untuk ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi manajemen. Adapun mata kuliah Ekonomi Syariah ini merupakan mata kuliah pengantar dalam memahami dasar-dasar ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana konsep-konsep dasar hukum ekonomi Islam yang khusus difokuskan dalam dunia bisnis, lembaga keuangan, perbankan syariah maupun manajemen syariah, yang mana mayoritas mahasiswa yang ada di program studi manajemen ini beragama Islam, sehingga pihak kampus menawarkan mata kuliah tersebut sebagai salah satu mata kuliah yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Adapun materi yang disampaikan pada proses pembelajarannya selama 1 semester yang kurang lebih mencapai 16 pertemuan dengan UAS dan UTS. Yang mana materi yang disampaikan itu pertama tentang konsep dasar ekonomi syariah. Yang kedua, teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, perilaku konsumsi Islami. Keempat, teori produksi Islami. Kelima, zakat sebagai bagian dari proses pembelajaran materi ekonomi syariah. Yang selanjutnya, materi distribusi pendapatan dalam Islam. Yang ketujuh, mekanisme pasar Islam, karakteristik dan rancang bangun sistem ekonomi Islam, dan seterusnya. Jadi materi tersebut semuanya harus tersampaikan selama kurun waktu 1 semester. Selanjutnya, metode pembelajaran yang kami gunakan yaitu metode delivery, interaction, and assessment. Yang mana delivery itu merupakan penjelasan. Jadi bagaimana saya bisa menjelaskan materi tersebut kepada mahasiswa sehingga mahasiswa setelah selesai pertemuan mampu memahami materi yang disampaikan pada pertemuan tersebut. Lalu selanjutnya interaction, yaitu interaksi antara kami selaku dosen dengan mahasiswa, salah satunya dengan tanya jawab dan komunikasi lainnya dalam upaya memberikan pemahaman di kelas terkait dengan ekonomi syariah. Dan yang terakhir itu adalah assessment. Assessment kami lakukan untuk mematangkan bagaimana siswa memahami materi tersebut yang diakhiri dengan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pertemuan kelima ini kita mulai pembelajaran mata kuliah ekonomi syariah, ekonomi syariah. Sebelumnya seperti biasa perkenalan dulu, ya silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk memulai berdoa. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, akhirnya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas terkait dengan zakat ya sebagai instrumen finansial Islam. Kenapa zakat ini dalam sistem perekonomian Islam itu dianggap sebagai instrumen finansial Islam? Ya salah satunya karena memang zakat ini lebih bersifat sosial ya. Artinya sosial itu ini dilakukan di masyarakat, bahkan yang mayoritas di negara kita itu Islam, dia Muslim, itu semuanya berzakat.
ada yang disebut dengan zakat fitrah, terus ada yang disebut dengan nah itu. Jadi zakat fitrah dan zakat mal ini menjadi sesuatu yang wajib gitu ya dalam negara Islam. Karena itu banyak sekali gitu ya manfaat dari zakat tersebut. Bahkan para ahli ulama hikmah itu mengatakan bahwa zakat ini bagian dari mensucikan dan menjadikan fitrah gitu ya. Jadi diri kita itu suci gitu, yaitu bersih dari hak orang lain. Salah satu seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ya membahas terkait dengan zakat fitrah ini, yaitu zakat fitrah dan zakat mal ya. Kalau melihat peta konsep, jadi fikih, jadi zakat ini bagian dari ilmu fikih ya. Jadi ilmu fikih yang mana ilmu fikih ini membawahi syariat gitu, aturan bagi kaum muslimin dan muslimat ya. Jadi fikih ini ada mengatur terkait dengan zakat, terus mengatur juga terkait dengan haji, selanjutnya mengatur juga terkait umroh dan wakaf. Nah, zakat itu termasuk juga ke salah satu rukun apa? Rukun Islam. Coba ada yang bisa menyebutkan rukun Islam itu ada berapa? 5. Ya, baik. 5 ya? Iya, Pak. Apa saja, silakan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, yang terakhir naik haji. Naik haji, baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, kalau kita kaji gitu ya, jadi kita kaji bahwa secara etimologi katanya zakat itu berarti suci gitu ya, suci. Bahkan berarti tumbuh, berkembang, berkah dan. Nah, ini konsepnya itu dilihat dari Al-Quran, jadi berdasar pada Al-Quran. Nah, seperti Al-Quran surat 30 ayat 39 dan seterusnya. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mensucikan jiwa ya. Nah, selanjutnya zakat juga menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, atau dengan kata lain apa? Mustahil. Nah, macam-macam zakat itu ada zakat nafs atau yang disebut dengan zakat fitrah. Jadi kenapa disebut fitrah? Fitrah itu awalnya dari kata fitri ya. Jadi fitrah ya, fitrah. Nah, terus ada yang disebut zakat mal gitu ya. Ya, baik, selanjutnya terkait dengan zakat mal. Nah, zakat fitrah ya. Pertama zakat fitrah, al-fitrah. Nah, al-fitrah itu artinya sifat pembawaan sejarah ya. Artinya kembali suci gitu ya. Makanya disebut zakat fitrah. Tujuannya untuk apa? Mensucikan diri kita gitu. Makanya kalau zakat fitrah itu maka diwajibkan bagi setiap individu ya. Jadi bukan atas nama keluarga, individu. Nah, sedangkan untuk zakat mal itu terkait dengan zakat harta gitu ya. Betul tidak? Betul. Lanjut secara etimologi, secara istilah atau terminologi itu dimaksudkan kadar harta ya, yang diberikan kepada yang berhak menerima dengan beberapa syarat guna untuk membersihkan diri dari perbuatan yang kotor gitu, keji. Bahkan setelah Ramadan itu puncak dari mensucikan puasa kita gitu ya, yaitu diakhiri dengan berzakat. Itulah yang disebut zakat. Jadi zakat fitrah itu biasanya diberikan kepada ambil zakat. Itu biasanya masjid ya. Masjid ada yang disebut ambil zakat, memfasilitasi atau siap menerima zakat fitrah bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu biasanya sebelum Idul Fitri ya, sebelum Idul Fitri. Jadi sebelum Idul Fitri itu harus sudah melaksanakan zakat. Terus kalau misal contoh setelah sholat Id, setelah perayaan sholat Idul Fitri, apakah itu masuk disebut zakat? Tidak. Ya, kalau zakat fitrah betul tidak ya.
Jadi kalau di luar setelah Idul Fitri, maka itu yang masih diperbolehkan itu adalah zakat. Ya, lanjut. Ini terkait zakat fitrah ya. Nah, terus zakat fitrah itu hukumnya apa tadi? Wajib ya, bagi setiap muslim gitu ya. Dan itu ada catatan gitu ya, yaitu mampu. Artinya berarti kalau miskin contoh tidak punya rumah, tidak punya apapun gitu ya, bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, itu mungkin kayak gitu ya, seperti apa gitu hukumnya. Nah, terus landasan zakat itu tentu berdasar pada ayat Al-Quran, seperti yang tertera di sini, "Qul amwalihim shadaqatan tutahhiruhum" ya, dan seterusnya. Ya. Ini bagian salah satu landasan munculnya zakat. Jadi Al-Quran ini sebagai inspirasi dari perekonomian kaum muslim ya. Jadi orang muslim itu, muslimat itu sudah pasti gitu ya, harus berpedoman kepada Al-Quran. Terus hukum kedua dalam fikih itu ada yang disebut al-hadis. Nah, jadi Al-Quran, al-hadis itu menjadi pedoman gitu ya bagi kaum muslimin. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir itu terkait dengan zakat. Nah, ini ada istilah yang berkaitan dengan zakat ya. Pertama ada yang disebut nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua ada yang disebut haul. Haul adalah batas minimal harta dari segi waktu, misal telah mencapai 1 tahun. Terus ada lagi yang disebut apa? Mustahil. Mustahil itu orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya ada yang disebut mujahid, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi jangan salah, ada mujahid, ada mustahil. Itulah satu pun, jangan terputar ya, jangan terputar. Jadi mustahil itu berarti sama dengan siapa? Panitia ya. Panitia. Sedangkan mujahid itu adalah orang yang berzakat. Nah ini ketentuan zakat itu berapa? 2,5%. Jadi ini kaitannya dengan zakat apa tadi? Zakat mal. Jadi kriteria harta zakat mal itu dimiliki secara sempurna. Artinya bukan milik orang lain. Jadi hak. Yang kedua produktif. Lalu melebihi nisab. Artinya melebihi nisab itu tadi gitu ya. Jadi sudah memenuhi ketentuan gitu ya, batas minimal per zakat. Selanjutnya melewati haul. Selanjutnya apa? Melebihi hajat kebutuhan dan selamat dari hutang. Nah, terus kalau sering kejadian gitu ya, misal contoh rumah itu kan hasil apa? Pinjam dari bank. Terus punya mobil hasil kredit. Terus punya motor juga kredit. Apakah itu masuk ke harta kita? Ya, itu secara hitung-hitungan belum gitu ya. Kalau yang itu kategorinya hutang. Nah, selanjutnya jenis zakat sebetulnya cukup luas ya. Ada yang disebut zakat peternakan, ada zakat pertanian. Peternakan misal apa? Kita misal memiliki sapi gitu ya. Sebanyak kerbau sapi sebanyak 1000 ekor. Itu sudah besar. Kalau punya 1000 ekor itu sudah besar. Nah, selanjutnya ada zakat pertanian ya. Zakat pertanian seperti misal menanam singkong tapi 10 hektar. Itu luar biasa. Banyak gitu ya. Artinya sudah memenuhi gitu ya. Selanjutnya perdagangan. Misal punya toko grosir, bahkan cabangnya mencapai berapa? Ada 10 cabang misalnya. Terus emas, nah ini yang seringkali kaum muslimin perempuan ya, muslimah ya, itu disimpan emas. Itu makanya kita harus lihat harta emas kita itu sudah berapa sebelum yang ada di tambang kita itu. Nah itu jangan sampai lupa gitu ya zakatnya. Selanjutnya ada yang disebut zakat fitrah dan terakhir itu ada yang disebut rikas ya. Rikas itu harta terpendam. Selanjutnya ada zakat profesi, ada zakat persewaan, itu lebih dikembangkan lagi seperti itu.
Nah, terus ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama apa? Fuqara. Kedua miskin. Ketiga amil. Amil itu bukan amil apa? Amil zakat. Amil zakat. Selanjutnya mu'alaf. Lalu budak, dolim, sabilillah. Nah, sabilillah itu kalau zaman Rasulullah itu yang berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah, maka itu berhak menerima zakat. Nah, inilah, jadi tidak lebih dari 8 asnaf ya. Nah, ini satu lagi musafir. Ya, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Terus mungkin kalau misal apa, karena kita itu mata kuliahnya ekonomi Islam, ini kira-kira apa gitu ya hubungan atau keterkaitan antara zakat fitrah ini dengan ekonomi Islam? Nah, ada yang bisa menjawab? Coba. Ya, baik, silakan. Jadi dalam perekonomian Islam ini zakat memiliki peran penting ya Pak. Sebagaimana menjadi instrumen distribusi kekayaan dan juga pemberdayaan ekonomi umat. Juga zakat ini bisa membantu untuk mengurangi kesenjangan sosial, lalu mengatasi kemiskinan dan juga menciptakan solidaritas antara masyarakat. Selain itu, apabila pengelola zakat ini baik atau pengelola zakatnya bagus, ini akan menimbulkan beberapa pertumbuhan ekonomi khususnya, yaitu adanya pemerataan terhadap perekonomian umat Islam. Mungkin di sini saya akan memberikan perihal zakat beberapa hal tentang zakat, yaitu adanya distribusi kekayaan. Karena yang telah dijelaskan tadi bahwasanya zakat ini datang dari muzaki kepada mustahik, di mana muzaki ini adalah orang yang mampu atau orang kaya lalu dikirimkan kepada mustahik, dan mustahik ini adalah tadi yang 8 mungkin telah kita ketahui semuanya. Sehingga dengan adanya seperti ini akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan sirkulasi harta yang lebih adil dalam masyarakat. Lalu adanya pengentasan ekonomi atau kemiskinan. Dengan adanya zakat ini bisa menjadi modal seperti modal usaha bagi mustahik, menjadi pembantu gitu ya, pembantu untuk usaha-usaha kecil di perekonomian masyarakat. Ada juga yang ketiga, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi ini dana zakat dapat digunakan untuk investasi dari berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada akhirnya zakat ini bisa merata, bukan hanya disalurkan kepada yang berhak saja, akan tetapi pemerataan dalam penyaluran zakat ini. Yang keempat, adanya pilar sistem keuangan. Jadi pilar sistem keuangan Islam ya. Jadi zakat ini menjadi salah satu pilar sistem keuangan Islam. Bahwasanya selain sebagai ibadah, zakat ini juga berfungsi sebagai jaminan sosial atau instrumen untuk menciptakan tujuan ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan umat Islam. Makanya zakat ini emang benar-benar harus ada pemerataan seperti itu ya. Lalu yang kelima, adanya peningkatan solidaritas sosial. Dengan zakat akan tumbuh dalam diri kita atau dalam diri kita masing-masing, yaitu kesejahteraan sosial. Ketika kita yakin terhadap apa yang kita zakatkan, maka pemerataan ini akan merata gitu ya, kepada seluruh umat Islam khususnya. Yang keenam, pemberdayaan ekonomi umat. Zakat memiliki potensi dalam memberdayakan ekonomi umat dengan mengelola yang baik, dengan pengelolaan yang baik gitu ya.
Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, produktivitas, dan pada akhirnya mencapai pada kemandirian. Nah, disimpulkan oleh saya bahwa dengan demikian zakat ini bukan hanya sekedar ibadah, akan tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak dari pertanyaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini sebagaimana pemahaman yang telah Bapak sampaikan gitu ya, dari materi-materi sebelumnya juga gitu ya. Pendapat yang saya sampaikan itu berarti sudah memahami gitu ya, apa yang dimaksud dengan zakat, terus bagaimana kontribusinya, terus betapa pentingnya gitu ya zakat ini dalam perekonomian nasional, artinya memiliki pengaruh. Baik, terakhir ini terkait dengan diskusi ya, jadi ada studi kasus gitu ya yang mesti Anda diskusikan bersama. Nah, ini Bapak sudah siapkan gitu ya, sudah akan didiskusikan gitu ya. Lalu setelah didiskusikan itu silakan perwakilan untuk maju ya ke depan ya. Jadi bagaimana proses penghitungan zakat ini gitu ya. Ya, jadi di lembar kerja mahasiswa ini itu studi kasus. Silakan diskusikan gitu ya oleh masing-masing kelompoknya bersama-sama. Lalu setelah itu kurang lebih berapa menit ya? Ya silakan misal 10 menit gitu ya, atau 20 menit boleh ya. Apa ya? Sudah diisi? Sudah. Ya, baik. Untuk mengevaluasinya, silakan perwakilan kelompok itu ditulis. Ya, ditulis. Ya, betul sekali. Selanjutnya kelompok ini gimana, sudah selesai? Sudah ya? Sudah apa belum? Aku dulu ya. Oh iya, sudah. Ya, silakan. Penghitungan studi kasus kedua. Lanjut. Siapa lagi? Ini Pak. Oh iya, silakan. Kita udah Pak, udah di spidolnya Pak. Sudah. Alhamdulillah. Jadi 4 kali 45.000. Iya Pak. 180 itu satu keluarga. Betul ya. Selanjutnya silakan studi kasus keempat. Ada yang tidak? Ya, terima kasih. Silakan. Di sini Pak. Baik, dari kelompok kami membahas atau menerapkan telah mendiskusikan satu persoalan, yaitu jika dalam satu keluarga ada 4 orang dan harga beras di tempat tersebut adalah 10.000, maka hitungan yang digunakan adalah seperti ini. 2,5 gram. Ini adalah beras yang harus dikeluarkan oleh satu orang. Di sini dihitung ada 4 orang. Maka 4 di sini dikali 2,5 gram. Nah, di sini sudah terjawab, yaitu 10 kg
Harga beras tiap yang telah dibahas tadi atau di pertanyaan tadi adalah 10.000 setiap kilogramnya. Maka 10 dikali 10 ada 100.000. Ini adalah harga zakat yang harus dikeluarkan oleh 4 orang dalam keluarga tersebut. Terima kasih. Di kasus terakhir, ya silakan. Jadi kelompok kami di sini yaitu mendiskusikan tentang cara menghitung zakat mal. Jadi dalam zakat mal itu ada rumusan bahwa di sini ada rumus 2,5 dikali 25% ya, dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Nah, coba hitung jadi berapa? Jadi 3.750.000. 3.750.000 ya. Pintar ini. Teman sekelas saya. Yakin? Siap, Bapak melihat gitu ya, apa yang disampaikan atau pembelajaran kita pada hari ini, Bapak lihat sudah kita pahami bersama dari mulai apa konteks tadi gitu ya, pemahaman terkait zakat, hubungan kaitan bahkan pengaruhnya terhadap selanjutnya penghitungan zakat mal, zakat fitrah itu sudah Bapak lihat betul gitu ya, sudah betul. Ya mungkin itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih kepada semuanya. Tetap semangat gitu ya, semangat. Kita tutup dengan bacaan handal sama-sama. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.